Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sudah lama ini sudah tidak buat video lagi. Hari ini saya akan buat video untuk pemula. Bagaimana cara melakukan penyetelan katup. Oke, langsung saja simak terus videonya ya. Oke, yang perlu kita siapkan adalah alat-alat ataupun kunci. Di antaranya ada kunci ring ya, ring 89. Kenapa sih harus kunci ring? Nah, itu sangat wajib sekali digunakan. Karena apa? Kalau misalkan kita menggunakan kunci sok, itu akan kesusahan juga. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan kunci pas, itu sangat bahaya sekali. Karena apa? Kunci pas sifatnya itu kan tidak melingkar ya, tidak melingkar. Maka rentan sekali kalau misalkan itu digunakan. Akibatnya apa? Mur dari penyetelan tersebut akan terjadi aus ataupun slack. Yang ditakutkan seperti itu. Kalau misalkan aus ataupun slack dol ya, itu susah sekali untuk dilepas. Yang kedua, kunci tapet itu alat untuk melakukan penyetelannya ya, mengendorkan ataupun mengencangkan baut dari penyetelan itu. Ketiga, ini wajib sekali untuk digunakan pemula. Karena apa? Karena agar kita tahu seberapa sih kerenggangan daripada katup tersebut. Yaitu adalah filler gig ya, filler gig yang mana alat itu fungsinya untuk mengukur celah ya. Mengukur celah itu celah apa saja bisa diukur menggunakan alat itu. Celah busi ataupun celah katup ataupun celah ring kompresi dan yang lainnya. Oke teman-teman, langsung saja, nggak usah panjang-panjang ya, langsung saja simak videonya. Oke, tahap pertama melepas busi terlebih dahulu ya. Bertujuan untuk apa melepas busi? Agar memudahkan putaran magnet ya, biar nggak berat ya. Oke, kalau sudah dilepas semua ya, ini tutup-tutupnya. Kemudian kita posisikan piston berada di titik mati atas ataupun berada di atas. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa piston itu sudah berada di atas? Oke, kita putar bagian magnetnya, rotornya ya, sampai di sini itu di magnetnya sendiri itu memunculkan huruf T ya. T itu tandanya top. Itu tahap pertamanya seperti itu ya. Kalau sudah pas, sudah top, ini huruf T nya seperti ini bentuknya, maka kita pastikan bahwa piston itu sudah berada di atas melalui obeng min kecil ya, obeng min kecil melalui lubang busi. Maka dari itu tadi saya melepas busi bertujuan agar memastikan bahwa piston itu sudah berada di atas melalui obeng main kecil. Nah, kalau sudah kiranya piston itu sudah di atas, maka kita selanjutnya melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ya. Antara katup in dan X kita cek terlebih dahulu. Bertujuan apa? Agar kita mengetahui bahwa katup
in maupun X dalam keadaan longgar. Kemudian kita lakukan penyetelan katup. Untuk standarnya sendiri ya, ukuran standar tipe motor Supra X125 injeksi yang in itu spesifikasinya 0,10 mm, yang X itu 0,17 mm. Oke, langsung saja saya akan melakukan penyetelan katup menggunakan fungsi daripada kunci ring sendiri ya, ini ya kunci ring untuk mengendorkan murnya, mengendorkan mur terlebih dahulu. Kemudian kunci tapetnya fungsinya untuk menahan terlebih dahulu. Ketika murnya itu sudah kendor, maka kunci tapet ini fungsinya untuk mengencangkan. Jangan sekali-sekali mur pada penyetelan katup ini dalam keadaan keras, kencang, lalu mengendorkan penyetelan katupnya ini menggunakan kunci tapet, misalkan seperti ini. Nah, langsung seperti ini ya, jangan, karena apa? Nanti efeknya akan aus ataupun gol untuk penyetelannya. Nah, kalau sudah kendor seperti ini ya, kita lepaskan saja kuncinya, tidak apa-apa. Kita posisikan filler gignya ya, yang sesuai ukurannya. Misalkan yang in itu ukurannya 0,10, kita menggunakan filler gig yang ukurannya 0,10. Dimasukkan di antara sela-sela penyetelan katup dengan katupnya. Kalau sudah seperti itu ya, kita pastikan posisi penyetelan katup itu sudah tentu ya, untuk bagian filler gig. Nah, kalau seperti ini sudah, kita tidak usah menggunakan alat terlebih dahulu, kita posisikan terlebih dahulu ini antara filler gig. Kalau misalkan ditarik itu seret atau enggak ya, kalau misalkan sudah seret, didorong itu tidak bisa, itu berarti sudah cukup ya. Ukurannya itu cara menggunakan filler gig seperti itu ya. Kalau ditarik seret, tarik seret, kemudian didorong itu tidak bisa, nah maka itu sudah cukup. Nah, kalau sudah perkiranya itu sudah cukup, baru ini dikencangkan. Fungsi daripada kunci tapet ini untuk menahan lagi, yang bekerja kunci ringnya ini untuk mengencangkan murnya. Nah, kalau sudah, baru kita cek. Nah, kalau misalkan masih kendor seperti ini ya, masih bisa digerakkan maju mundur, berarti ini harus disetel lagi, berarti penyetelannya belum sesuai. Nah, kalau sudah disetel lagi, kalau misalkan kekencangan ya berarti nanti dikendorkan lagi. Kalau bisa mengencangkan mur itu jangan terlalu kencang terlebih dahulu ya, pastikan set saja ya, set itu aja, nggak usah dikencang. Kalau sudah, nah ini kan sudah didorong nggak bisa, ditarik seret, baru ininya, murnya bisa dikencangkan lagi. Nah, kencang, dilepas ya. Nah, ini yang X pun sama ya, yang X pun sama, cara pengencangannya pun sama seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan filler gignya itu didorong sudah nggak bisa ya, ditarik seret, ini tandanya untuk penyetelan menggunakan filler gig ini sudah berhasil, sudah benar ya, sudah benar. Kemudian setelah itu kita ceknya itu bagaimana, seperti ini ya.
goyangannya ini ya, gerakannya ini kita cek. Nah, bagaimana celahnya daripada penyetelan ini. Nah, cara penyetelannya sama ya, sama. Kalau yang in itu 0,10, yang X 0,17 mm. Oke, itu aja ya teman-teman ya, untuk penyetelan katup khususnya motor Supra 125 injeksi. Jika ada pertanyaan ataupun apa, silakan tulis di komentar di video di bawah ini ya. Oke. Setelah selesai melakukan penyetelan katup, silakan dipasang kembali untuk katupnya ya, pasang kembali. Kalau misalkan sealnya itu sudah nggak baik, silakan bisa tutup katupnya ini ya, yang in maupun X itu bisa dilem ya, lem perpak lah ya. Tujuannya untuk apa? Biar tidak ada kebocoran. Nanti kalau misalkan bocor kan enggak. Penyetelan katup, saya akan mencoba menyalakan motor ini ya, gimana nanti katup itu sudah pas atau enggak. Kalau misalkan enggak pas, mungkin suara katup itu akan bising ya, terdengar geritik ya. Namun kalau misalkan suara katup itu kekerasan ataupun kekencangan, maka motor ini akan susah dihidupkan. Oke. Oke teman-teman, ini sudah nyala ya, sudah menyala. Bahwa di sini suara katup sendiri halus ya, tidak ada bunyi kasar ya, tidak menggelitik. Ini hanya suara throttle body ya, throttle body. Oke, sekian dari video hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share and subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.